Ki Ageng, bahaya, Sastro Diningrat membawa Belanda ke sini. Ki Ageng Kertawangsa, pengkhianat, aku sudah menduganya. Lalu terjadilah pertempuran sengit antara pengawal Diponegoro yang menjaga goa dengan pasukan Belanda. Misteri raibnya harta Pangeran Diponegoro yang tersimpan di Temanggung yang dicuri oleh seorang pengkhianat Jawa yang berpihak kepada kolonial Belanda. Khianat di balik kabut sumbing. Awal abad ke-19 di Temanggung, Jawa Tengah pada masa Perang Diponegoro. Diponegoro, beliau adalah seorang pangeran Jawa yang sangat karismatik dan memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ki Ageng Kertawangsa adalah seorang tokoh spiritual dan penasihat Diponegoro yang dipercaya menyimpan harta milik Pangeran Diponegoro. Konon, harta itu berupa lempengan emas, berlian, pedang King Roll, selendang, dan beberapa benda berharga lainnya. Raden Mas Sastrodiningrat, ia seorang bangsawan Jawa yang awalnya mendukung Pangeran Diponegoro, namun kemudian berkhianat dan justru berpihak pada kolonial Belanda karena tergiur oleh kekayaan dan kekuasaan. Kapten de Graaf, jenderal yang menjadi komandan pasukan Belanda waktu itu, yang dikenal ambisius dan sangat kejam. Nyi Sekar adalah seorang wanita desa yang setia kepada Diponegoro dan memiliki peran penting dalam kisah ini. Lalu bagaimana kronologi raibnya harta Pangeran Diponegoro? Sebuah goa di lereng Gunung Sumbing malam hari. Diponegoro didampingi Ki Ageng Kertawangsa dan beberapa pengawal setia tengah memantau keadaan. Suara gamelan sayup-sayup terdengar dari kejauhan, menandakan adanya pergerakan pasukan Belanda. Diponegoro, Ki Ageng, bagaimana dengan persiapan kita? Apakah harta itu sudah aman? Ki Ageng Kertawangsa, tenanglah pangeran, harta pusaka ini aman tersimpan di dalam gua ini. Hanya orang-orang terpilih yang tahu keberadaannya. Harta ini akan menjadi bekal kita untuk memenangkan perang. Diponegoro, semoga demikian. Kabar terakhir, Sastrodiningrat semakin dekat dengan Belanda. Aku khawatir ia akan membocorkan rahasia kita. Begitulah sepenggal percakapan antara Pangeran Diponegoro dengan Ki Ageng Kertawangsa pada malam itu. Di sebuah desa di kaki Gunung Sumbing, beberapa hari kemudian, Raden Mas Sastrodiningrat bertemu dengan Kapten de Graaf secara sembunyi-sembunyi. Sastrodiningrat, Kapten, saya memiliki informasi penting tentang harta Diponegoro. Harta itu disembunyikan di sebuah goa di Gunung Sumbing. De Graaf, bagus. Jika informasi ini benar, kau akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Katakan, di mana tepatnya gua itu? Sastrodiningrat, saya akan menunjukkan jalannya, Kapten. Tapi saya ingin jaminan. Setelah harta itu kita dapatkan, saya akan diangkat menjadi bupati di wilayah ini. De Graaf, itu bukan masalah. Saya akan memenuhi segala keinginanmu, asalkan kau bisa membuktikan kesetiaanmu kepada kami. Kemudian pada malam hari, pasukan Belanda yang dipimpin Kapten de Graaf dan Sastrodiningrat menyerbu goa tempat harta karun disembunyikan. Nyi Sekar yang diam-diam mengikuti Sastrodiningrat berusaha memperingatkan Ki Ageng Kertawangsa. Nyi Sekar, Ki Ageng, bahaya, Sastrodiningrat membawa Belanda ke sini. Ki Ageng Kertawangsa, pengkhianat, aku sudah menduganya. Lalu terjadilah pertempuran sengit antara pengawal Diponegoro yang menjaga goa dengan pasukan Belanda.
Ki Ageng Kertawangsa berusaha melindungi harta karun, namun ia kalah jumlah pasukan. Lalu Sastro Diningrat berhasil menemukan tempat penyimpanan harta dan menyerahkannya kepada De Graaf. Begitulah kronologi raibnya harta Pangeran Diponegoro di Temanggung yang disimpan di sebuah goa kaki Gunung Sumbing. Konon, menurut informasinya, harta itu sampai sekarang masih ada, namun tidak terlihat secara kasat mata. Hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus yang bisa melihat keberadaan aset-aset itu dan menjadi incaran para pemburu harta karun, terutama angsa kencana, yaitu patung angsa yang terbuat dari emas murni, seperti yang ada di Keraton Yogyakarta. Berdasarkan penuturan seorang mediator, aset harta itu dijaga oleh Dalono dan Jalopo. Mereka sosok jin kerdil penjaga aset harta Pangeran Diponegoro. Diungkapkan pula bahwa barang siapa yang berusaha mengambil atau menarik aset harta tersebut, maka harus berhadapan dengan kedua sosok jin kerdil itu. Markas Belanda. Beberapa hari kemudian, De Graaf memeriksa harta karun Diponegoro yang berhasil dirampas. Ia menemukan emas, perhiasan, dan artefak berharga lainnya. De Graaf, luar biasa. Harta ini akan menjadi modal besar bagi kita untuk memenangkan perang. Sastro Diningrat, kau telah berjasa besar. Sesuai janji, kau akan kuangkat menjadi bupati. Sastro Diningrat, terima kasih Kapten. Ini semua berkat bantuan Anda. Di sebuah desa terpencil beberapa tahun kemudian, Diponegoro yang tengah bergerilya mendengar kabar tentang pengkhianatan Sastro Diningrat dan perampasan harta karun Diponegoro. Sastro Diningrat telah dibutakan oleh nafsu dunia dan keserakahan, bahwa dia telah mengkhianati bangsanya demi kekuasaan dan kekayaan. Tapi ketahuilah, kekayaan yang diperoleh dari hasil pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dan ketahuilah pula bahwa benda-benda itu tidak akan bisa digunakan oleh mereka. Justru harta itu akan menghilang. Dan kelak pada suatu masa nanti, harta itu akan keluar dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat. Begitulah sabda Pangeran Diponegoro. Jikalau kita kaji bersama mengenai sabda Pangeran Diponegoro dan kita kaitkan dengan situasi sekarang, sangatlah tepat. Bahwa aset harta itu adalah aset harta amanah, yaitu harta kemaslahatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada para raja terdahulu. Setinggi apapun ilmu seseorang, jikalau ada niat tidak baik, nafsu keserakahan untuk memiliki aset harta suci tersebut, niscaya mereka tidak akan berhasil. Karena seluruh aset harta amanah bukan milik siapapun, sedangkan para raja Nusantara hanya sekedar dititipi aset harta itu. Maka barang siapa yang mengklaim atau mengaku-ngaku sebagai terah raja, semua perlu kita waspadai. Dikarenakan sekarang semakin banyak orang-orang yang mengaku-ngaku pewaris ataupun terah para raja Nusantara, yang tujuan mereka tidak lain hanya untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan harta amanah atau dana amanah.